tidur khusus yang menyalakan lilin. Pada saat ini, istana itu hampir seperti binatang buas raksasa yang menakutkan yang mengintai dalam kegelapan, tanpa sengaja memancarkan rasa takut yang mengerikan. Biasanya penjaga istana kekaisaran seharusnya sudah memulai rotasi mereka sekarang, tetapi mengapa belum ada yang bergerak? Anda tahu, pengawal kekaisaran secara pribadi bertanggung jawab atas paman keempat saya dan mereka hanya setia kepada ayah saya. Bahkan Bei Yuan tidak akan bisa ikut campur. Juga, mengapa jalan menuju Huilin Yuan begitu sepi? Bahkan tidak ada jejak Dayang atau Kasim. Anda tahu, jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju Aula Wuji tempat ayah saya bekerja. Entah kenapa, semakin Jiang Yunhua memikirkannya, semakin dia merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Pada saat ini dia sudah mendekati pinggiran Aula Wuji tempat ayahnya bekerja. Tanpa sadar dia memperlambat langkahnya dan bahkan napasnya menjadi sangat halus dan hati-hati. Pada saat ini dia memegang lentera lilin di tangan kirinya dan bulu Phoenix yang memancarkan nyala api terang di tangan kanannya. Bulu Phoenix ini adalah harta yang diberikan kepadanya oleh Phoenix ketika terluka di masa kecilnya untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Ini juga merupakan kartu truf dan peluang terbesar bagi wanita beruntung ini. Tidak boleh terjadi apapun bahkan jika aku ketahuan, aku rasa aku tidak akan bisa. Saat Jiang Yunhua diam-diam menghibur dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah dan langkahnya terhenti. Bau darah yang menyengat tiba-tiba datang dari arah Aula Wuji di depan. Berkumur. Pada saat ini sebuah benda bundar tiba-tiba menggelinding keluar dari gerbang depan dan berhenti kurang dari beberapa meter di depannya. Dalam cahaya redup lentera, seluruh bagian benda bundar itu terungkap di hadapannya. Itu adalah kepala seorang anak laki-laki, saudara laki-laki ke-14. Pupil Jiang Yunhua menyusut hampir seperti jarum dan tangan yang memegang lentera tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan hatinya tampak kacau. Tanda pik, Aula Wuji. Bau darah yang suara menggerogoti yang menyeramkan bergema dalam kegelapan. Air mata mengalir. Darah merah tua itu terciprat ke jubah kekaisaran kuning cerah tampak agak jahat dan gila. Tanda hubung, halaman kecil istana dalam. Seorang petani tua perlahan membuka matanya menatap redup ke arah Aula Wuji dengan perasaan lega yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri makan lebih banyak. Tanda hubung, pada saat ini Jiang Yunhua tidak tahu bagaimana dia telah melewati istana Wuji dan muncul di halaman Huilin. Saat ini pikirannya sedang kacau gambar saudara laki-lakinya yang ke-14 berguling keluar dari istana Wuji dan suara kanibalisme yang berasal dari istana. Mengapa saudara laki-laki ke-14 meninggal di istana atau di istana Wuji? Itu bukan milik kaisar. Ketika dia memikirkan pikiran yang mengerikan dan menakutkan, tubuhnya bergetar. Ketika aku memikirkan tentang situasiku sendiri. Di penjara tidak diizinkan meninggalkan istana. Tiba-tiba rasa dingin menyelimuti hatiku. Saat ini dia sepertinya mengerti mengapa Bei Yuan membiarkannya melarikan diri. Kali ini saudara laki-laki ke-14, lain kali mungkin dia. Jepret. Dipandu oleh catatan itu, dia dengan cepat menemukan lorong rahasia yang tersembunyi di dalam sumur kering di Huilin Yuan. Saat dia hendak masuk, bulu Phoenix di tangannya memancarkan cahaya berapi-api seolah memberikan peringatan. Sial. Ekspresi Jiang Yunhua berubah drastis. Dia tiba-tiba mendongak ke kepala sumur dan melihat bayangan putih buram diam-diam mengawasinya. Rasa dingin menjalar jauh ke dalam tulang-tulangnya seolah membekukannya sepenuhnya. Namun pada saat ini, tali merah ilusi tiba-tiba muncul di pergelangan tangan kirinya. Ketergantungan hidup dan mati. Dalam sekejap, hawa dingin yang menembus jauh ke dalam tulangku secara paksa dialihkan. Keberuntungan Bai Ruowei Leng Ruobing An Biyu dan para pahlawan wanita beruntung lainnya langsung memberkatinya. Ada juga tabu seperti takdir yang mengerikan. Di luar sumur kering bayangan putih kabur itu tiba-tiba berhenti bergerak. Bang! Tanpa ragu sedikit pun, Jiang Yunhua langsung melompat ke sungai tersembunyi di dalam sumur kering. Bulu Phoenix di tangannya meledak menjadi api suci untuk melindungi dirinya. Bu! Di luar sumur kering, bayangan putih buram itu diam-diam melihat sungai gelap di bawah. Setelah lama, dia tiba-tiba meledak seperti gelembung dan menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Tanda hubung, sungai bawah tanah pinggiran luar kota. Bersamaan dengan gelombang arus bawah, sesosok tubuh yang mengenakan rok Phoenix merah yang basah kuyup tiba-tiba muncul dari kedalaman. Tepat ketika dia akan jatuh ke tanah yang basah, dia dipeluk oleh sosok seperti peri berbaju putih. Jiang Yunhua yang kelelahan memaksakan dirinya untuk membuka matanya sedikit dan segera melihat kecantikan Bai Ruowei yang memukau. Tidak apa-apa. Tanda hubung. Bab 433 bertemu dengan roh senjata lagi. Ruowei. Melihat bahwa orang yang diatur Bei Yuan untuk menjemputnya adalah Bai Ruowei mantan saudara perempuan terbaiknya dan saingan terbesar dalam cinta, hati Jiang Yunhua yang tegang mulai rileks. Tak lama kemudian, dia tidak bisa lagi bertahan dan benar-benar pingsan di pelukan Bai Ruowei. Melihat Jiang Yunhua dalam keadaan yang menyedihkan saat ini yang sangat kontras dengan penampilannya sebelumnya, Bai Ruowei menghela napas dalam hati.
Sejak Bei Yuan diam-diam mengiriminya pesan untuk datang dan menjemput seseorang dan membawanya kembali ke keluarga Chen untuk dimukimkan kembali, dia masih sedikit bingung tentang identitas orang itu. Namun sekarang melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah Jiang Yunhua dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan meskipun dia terkejut dia segera tahu bahwa itu pasti terkait dengan sesuatu yang besar. Ini adalah masa yang sulit lagi. Tanda hubung. Istana Kekaisaran. Kurang dari 1 jam setelah Jiang Yunhua melarikan diri dari istana, para penjaga patroli dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ketika komandan pengawal kekaisaran pergi ke istana Wuji dan melaporkan kejadian itu kepada Kaisar Jiang, dia langsung dimarahi dengan keras. Brengsek, bagaimana bisa seseorang menghilang di istana? Mungkinkah ada pengkhianat di dalam? Selidiki, kita harus menemukan orang itu. Tak lama kemudian, berita menghilangnya Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-14 menyebar ke seluruh istana. Seluruh istana langsung terang benderang dengan lampu dan penjaga kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya mulai mencari kemana-mana, praktis menggali jauh di bawah tanah untuk menemukan orang itu. Tak lama kemudian beberapa mata-mata yang bersembunyi di istana ditemukan tetapi mereka sudah bunuh diri dengan meminum racun. Lorong sungai bawah tanah yang tersembunyi di Huilin juga ditemukan. Namun ketika komandan penjaga kekaisaran tiba di pinggiran ibu kota kekaisaran sama sekali tidak ada jejaknya. Bai Ruowei yang diberkati dengan semangat juang Bai Ze hampir menghapus semua jejak terlebih dahulu tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Tanda hubung. Sementara dunia luar gempa, Chen Beiyuan juga kembali ke kuil Void yang familiar dengan patung es Kaisar Bis. Boom! Patung es binatang kekaisaran yang menakutkan itu menghantam aula bagian dalam dengan keras, tetapi sebelum menyebabkan keributan besar, patung itu dinetralkan oleh kekuatan Void. Lama tidak bertemu, guru. Chen Xiaoyuan yang baru saja kembali ke kuil Void ditarik dari belakang oleh sepasang tangan besar dan dipeluk di lengannya. Dia berada dalam bahaya besar dengan payudaranya menutupi telinganya hampir seperti boneka bantal. Lama tidak bertemu, Huang. Ketika Chen Xiaoyuan mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya dan melihat sosok Huang Fei yang familiar, dia tertegun dan senyum di wajahnya menghilang seketika. Aku melihat bahwa roh wanita yang dulunya riang, energik, dan sangat serakah itu sekarang tampak sakit-sakitan dengan wajah yang sangat pucat. Sosoknya yang tinggi dan mempesona juga menjadi agak ilusi seperti gelembung yang bisa menghilang kapan saja. Pada saat ini dia juga bereaksi dan tanpa sadar melihat sekeliling tiba-tiba dia melihat bahwa cahaya kuil-kuil di sekitarnya telah redup, seolah-olah ada masalah. Ahem, Tuan Muda jangan khawatir, Feier belum mati. Hanya saja aku menggunakan teleportasi kuil Void berulang kali sebelumnya yang menyebabkan tubuhku mengonsumsi terlalu banyak energi. Phoenix Concubine menjelaskan dengan tatapan lemah dan pucat seolah-olah dia akan mati dalam sedetik berikutnya. Chen Xiaoyuan terdiam beberapa saat, mengetahui bahwa dia memiliki alasannya sendiri di balik itu. Sebelum hampir seluruh sisa kekuatan kuil Void dihabiskan untuknya. Pada saat ini selir Phoenix yang seharusnya sakit tiba-tiba bersinar ketika dia melihat Bei Yuan kecil yang lucu di lengannya. Seolah-olah dia melihat camilan lezat dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan air liurnya. Tuan, kenapa Anda menjadi begitu imut? Ini hampir tidak adil. Jantungku berdebar begitu indah sekarang. Tuan, sudah lama aku tidak melihatmu. Kamu sekarang sangat harum. Biarkan aku mencium wangimu sebentar, oke? Bang. Melihat bahwa selir Phoenix telah kembali ke penampilan sebelumnya yang tidak dapat diandalkan dan lucu, Chen Xiaoyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk kepalanya setelah diludahi. Baiklah, cukup sudah. Mari kita mulai bisnis. Apa-apaan benda yang kau sebut, Void Behemoth, ini? Dan apa gunanya kuil Void untuknya? Ah, Tuan, meskipun Anda menjadi lebih kecil, kekuatan Anda meningkat pesat. Roh Void menutupi kepalanya dengan tangannya, tampak sedih dan lucu. Namun setelah melihat ekspresi Chen Xiaoyuan yang berangsur-angsur serius, senyum di wajahnya menghilang. Dia melihat binatang raksasa yang membeku di depannya menjadi serius dan ekspresinya menjadi lebih emosional. Tuan, aku tidak tahu apakah ini keberuntunganmu atau keberuntunganku bahwa kamu berhasil menangkap binatang kosong raksasa yang masih dalam masa pertumbuhan ini. Kamu tahu monster semacam ini terkenal bahkan di luar domain dan mereka hidup dalam kelompok. Bahkan kekuatan besar yang dilindungi oleh dewa-dewa yang kuat tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Jenis monster ini memiliki bakat bawaan Void yang memungkinkan mereka berkeliaran dengan bebas di dalam kehampaan. Mereka juga memiliki bakat kedua yang menakutkan, yaitu evolusi adaptif. Selama mereka diberi waktu untuk tumbuh, mereka dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan dan berevolusi ke alam ilahi. Jika saja ia tidak bersembunyi ketika meteorit turun dan tiba-tiba menyala menyebabkan evolusinya gagal dan untuk sementara kehilangan anugerah Void ditambah dengan segel pembatas di dunia Anda yang membuatnya hampir mustahil untuk mencapai keilahian, itu akan menjadi mimpi buruk bagi semua ras di dunia Anda. Setelah penjelasan Huang Fei, Chen Xiaoyuan tiba-tiba menyadari identitas dan asal-usul sebenarnya dari binatang kekaisaran yang mengerikan di hadapannya.
Ini adalah makhluk mengerikan yang bahkan orang luar anggap sebagai monster. Belum lagi bakat Void yang hampir maha kuasa evolusi adaptif yang bugis saja sudah cukup untuk membuat banyak orang putus asa. Sayang sekali pada akhirnya tidak beruntung dan bertemu denganmu tuanku, dan akhirnya dipenjara. Tuan, inti binatang di dalam anak binatang Void ini mengandung energi Void yang menakutkan yang kebetulan merupakan sumber yang sama dengan kuil Void. Jika dapat diekstraksi, situasi di kuil Void akan meningkat secara signifikan. Teruslah. Bab 434 melahap Behemoth menjara bakat lengan dicuri kemarahan keluarga Lin. Memikirkan hal ini meskipun Huang Fei adalah roh dari senjata ilahi peringkat 9 dia telah melihat banyak adegan besar mengikuti mantan tuannya. Saat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mengagumi keberuntungan Chen Xiaoyuan yang kuat, itu sungguh luar biasa. Kamu harus tahu bahwa Void Behemoth adalah entitas dominan di luar domain dan juga kelompok yang hidup dalam kelompok. Jarang sekali melihat individu yang berkeliaran sendirian. Belum lagi itu hanya Void Behemoth remaja. Baru saja tiba dan berada di tahap evolusi ketika evolusinya terganggu secara artifisial yang menyebabkan ia kehilangan bakat Void dan kemampuan melarikan diri terkuatnya untuk sementara waktu. Dalam situasi ini, ia masih dengan keras kepala menghadapi Chen Beiyuan, jenius nomor 1 umat manusia, dan An Biyu, penguasa perbatasan selatan. Anda tahu bahwa keduanya sekarang dianggap oleh semua ras di dunia luar sebagai kekuatan tempur terkuat umat manusia. 1 lawan 2, sekeras kepala apapun Anda, itu tidak berguna. Putri Huang, Anda baru saja mengatakan bahwa inti binatang raksasa dan kuil Void di dalam binatang Void ini berasal dari asal yang sama. Chen Xiaoyuan dengan tajam menangkap pesan yang terkandung di dalamnya seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Hehehe, Tuan memang pintar, dia mengetahuinya dengan sangat cepat. Kuil Void pada dasarnya terbuat dari sisa-sisa Void Behemoth ilahi seorang guru sebelumnya yang tidak berguna diburu oleh monster Void yang menganjurkan evolusi karena ini. Selir Phoenix tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu asal-usul dan situasi kuil Void. Justru karena asal yang sama inilah kekuatan yang terkandung dalam inti Void Behemoth ini dapat diserap oleh kuil yang menyelesaikan kesulitan kuil saat ini. Saat dia berbicara, dia tidak berhenti menggerakkan tangannya. Dia mulai memobilisasi sisa kekuatan kuil, mengubahnya menjadi Void Blade dan mulai membedah monster kaisar beku yang menakutkan di depannya. Snap snap. Kulit baja emas dan perak dari monster kaisar yang menakutkan itu telah lama kehilangan pertahanan aslinya setelah dibekukan oleh kekuatan dingin yang ekstrim, menjadi sangat rapuh dan mudah dipotong. Segera inti monster raksasa berbentuk aneh yang tertutup lapisan kristal es tetapi masih berdetak perlahan diseret keluar secara paksa. Gurgel, gurgel. Melihat inti monster raksasa yang sedikit hidup muncul, Huang Fei langsung merasakan kekuatan Void yang terkandung di dalamnya dan segera menelan ludah dengan susah payah. Jepret, jepret, jepret. Inti Behemoth mulai menciut dengan cepat, energi kehampaan yang terkandung di dalamnya dengan cepat diserap oleh kuil. Kuil yang awalnya redup mulai bersinar dan memancar. Kecemasan di wajah selir Phoenix dengan cepat menghilang dan secara bertahap mulai mendapatkan kembali warnanya. Sosok yang awalnya sedikit ilusi juga mulai menatapnya sedikit demi sedikit. Energi kosong yang dikonsumsi sebelumnya juga dengan cepat diisi ulang pada saat ini. Melihat adegan ini Chen Xiaoyuan berkata dalam hatinya seperti yang diharapkan dan pada saat yang sama dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang plan Void Behemoth. Monster penguasa ekstrateritorial ini tidak hanya sangat kuat tetapi juga tampaknya merupakan bahan senjata ajaib kelas atas. Inti dari Void Behemoth ini telah diserap oleh kuil, sisa-sisa runtuhan masih mempertahankan vitalitas. Apakah Anda ingin selir Phoenix menggunakan kekuatan kuil untuk melestarikannya sehingga Anda dapat menemukan pengrajin senjata ilahi untuk memperbaiki senjata kekaisaran di masa depan? Setelah menyerap inti dari binatang raksasa itu, semangat Huang Fei jelas jauh lebih aktif. Dia mendapatkan kembali penampilan nymphomaniaknya sebelumnya dan menyiksa Chen Xiaoyuan di pelukannya dengan payudaranya dan senyum jahat mulai muncul di wajahnya. Bahkan tangan besarnya mulai bertingkah sedikit nakal. Tidak, saya punya kegunaan lain. Chen Beiyuan dengan datar menolak keraguannya dan menepis tangan Si Yuan. Turunkan aku. Setelah Huang Fei dengan enggan meletakkannya, dia berjalan menuju binatang kekaisaran yang mengerikan yang tampak seperti gunung es besar. Matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya iblis yang dalam dan aura tabu mulai merasuki tubuhnya. Selir Phoenix yang awalnya sedikit gemetar melihat energi iblis terlarang yang keluar dari Chen Beiyuan. Senyum di wajahnya juga menghilang dan matanya menjadi penuh keraguan dan ketidakpastian. Entah kenapa bahkan dia, roh senjata ilahi, merasakan ketakutan yang mendalam saat melihat aura iblis terlarang itu.
Boom! Saat dia melihat dengan heran, energi iblis terlarang yang meletus dari tubuh Chen Beiyuan langsung menyebar dengan cepat menutupi mayat binatang kosong itu seperti mulut jurang raksasa yang memakan. Aku tidak kekurangan senjata kekaisaran. Dibandingkan itu, aku lebih tertarik pada bakat binatang fight ini. Setelah menyaksikan evolusi mengerikan dari Kaisar Terror Beast, Chen Xiaoyuan menjadi iri dengan bakat evolusi yang terkuat. Dengan bakat bak ini, selama kamu tidak mati, kamu bisa tumbuh dengan cepat. Tanda hubung. Sama seperti Chen Beiyuan mulai melahap Fight Beast dan mencoba mendapatkan karakteristik bawaannya. Semua perbekalan dan peralatan militer dirampok oleh bandit dan semua orang yang mengikuti mereka terbunuh. Lin Jiuxiao adalah satu-satunya yang selamat yang terhuyung kembali ke keluarga Lin di ibu kota kekaisaran dan membawa kembali kabar buruknya. Studi keluarga Lin. Apa katamu? Semua anggota keluarga Lin yang bertanggung jawab atas transportasi terbunuh dan senjata serta peralatan yang digunakan untuk mempersenjatai 5 pasukan di front selatan disita oleh sekelompok perampok Xinjiang Selatan. Bak senjata dan peralatan itu terkait dengan strategi penyebaran masa depan keluarga Lin dan kamu benar-benar membuangnya. Raungan amarah Lin Jiuzu yang tak terkendali hampir seketika menyebar keluar dari ruang kerja menyebabkan para pelayan di luar gemetar. Pada saat ini, kepala keluarga Lin yang baru diangkat sedang menatap marah adik laki-lakinya yang ketiga, Lin Jiuxiao, yang berlutut di tanah berlumuran luka dan gemetar. Jika semakin besar kejutan yang diberikan Lin Jiuxiao kepadanya sebelumnya, semakin besar pula kejutan yang dia berikan kepadanya sekarang. Kejutan besar ini hampir membuatnya marah. Kamu tahu alasan dia meminta saudara laki-laki ketiganya untuk melakukan ini adalah karena dia ingin mempercayakan tugas-tugas penting di masa depan dan membiarkannya memikul beban keluarganya. Namun sekarang pihak lain jelas mengecewakannya. Jika orang di depannya bukan saudara kandung biologisnya, dia pasti sudah memutar kepalanya hingga putus. Namun demikian, dia tetap tidak bisa lagi menahan amarah yang telah dipicu oleh hal-hal sepele yang tak ada habisnya dan berbagai urusan remeh lainnya selama periode ini. Sampah. Dia menendang Lin Jiuxiao ke tanah dengan tendangan meremehkan dan dahinya membentur sudut meja hingga terluka dan menyebabkan darah mengalir. Bab 435 satu di selatan dan satu di utara setengah negara. Bang! Setelah dipukuli di Xinjiang Selatan, Lin Jiuxiao yang penuh luka tiba-tiba ditendang di jantung dan hampir tidak bisa bernapas di tempat. Luka berdarah besar tertinggal di kepalanya dan darah terus mengalir. Saat ini dia seperti anjing di pinggir jalan. Dia ditendang oleh seseorang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Kakek terpaksa mundur untuk memulihkan diri dari luka-lukanya dan ayah dipenjara di Akademi Merit. Keluarga Lin yang besar semuanya ada di pundakku. Kupikir kau bisa berbagi beban denganku, tapi beginilah caramu membalasku. Dunia luar selalu mengatakan bahwa kau tidak ada harapan dan kau selalu memintaku untuk memberimu kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Sekarang setelah kesempatan itu diberikan kepadamu, kau langsung mengacaukannya. Apakah kau akan menghancurkan seluruh keluarga Lin sebelum kau puas? Lin Jiuzu tampak sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Dia tidak lagi memiliki ketenangan yang biasanya dia miliki. Dia menendang saudara ketiganya di tanah seperti sedang memukuli anjingnya sendiri tanpa menunjukkan belas kasihan apapun. Dalam sekejap, Lin Jiuxiao dipukuli hingga memuntahkan darah. Dia meringkuk di tanah dan berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Pada saat ini, Lin Jiuzu sama sekali tidak menyadari urat-urat yang menonjol di dahinya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalam urat-urat itu, perlahan meresap ke otaknya dan memengaruhi pemikirannya. Pada saat ini sosok di tanah yang meratap dan memohon ampun berteriak. Kakak. Boom. Tubuh Lin Jiuzu bergetar, pupilnya mengecil dan kaki yang diangkatnya berhenti di tempat seketika. Melihat saudara laki-laki ketiganya meraung kesakitan di tanah dengan kepala pecah, amarahnya menghilang dalam sekejap. Wajah muram itu juga menunjukkan momen kesurupan dan penyesalan. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa begitu kasar? Bagaimana aku tiba-tiba bisa menjadi begitu impulsif? Meskipun adik laki-laki saya yang ketiga bertanggung jawab atas masalah ini, faktor sebenarnya adalah orang-orang di Xinjiang Selatan tidak menepati janji mereka. Ini berarti bahwa pihak lain telah mengincar senjata dan perlengkapan keluarga Lin sejak awal. Pada saat ini Lin Jiuzu yang tiba-tiba menjadi tenang juga menemukan triknya. Kali ini hanya ada beberapa orang di seluruh perbatasan selatan yang dapat menghancurkan orang-orang kuat keluarga Lin dalam satu gerakan. Tersangka terbesarnya adalah suku Gu. Orang suci dari klan Gu yang baru diangkat jelas tidak memiliki niat untuk bergaul dengan keluarga Lin. Bagus, bagus, bagus. Semua orang melihat bahwa keluarga Lin saya sedang menurun dan mereka semua ingin mendapatkan bagian dari kue itu, kan? Bahkan para barbar dari Xinjiang Selatan berani menyerang keluarga Lin. Bagaimana mungkin barang-barang keluarga Lin saya begitu mudah diambil? Ketika dia memikirkan ini, Lin Jiuzu dipenuhi amarah lagi dan merasakan sesak di dadanya. Dia menahan amarahnya dan menunduk menatap saudara laki-laki ketiganya yang malang terbaring di tanah.
Hatinya sedikit bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia berbalik dan berkata dengan dingin. Kembalilah ke kandangmu, aku akan mengirim seseorang untuk mengobati lukamu nanti. Dia bukan lagi Lin Jiuzu yang dulu. Sekarang dia adalah kepala keluarga Lin dan setiap gerakannya akan diawasi oleh banyak orang. Dalam situasi ini, dia tidak akan pernah bisa mengakui bahwa dia salah. Bahkan tidak meminta maaf. Ini pasti akan merusak harga diriku. Terlebih lagi, Jiu Xiao telah melakukan kesalahan besar kali ini, apapun penyebabnya, dia harus memberikan penjelasan kepada orang lain. Oke, saudaraku. Lin Jiu Xiao yang hampir sekarat di tanah berjuang untuk bangun, menundukkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, dan berjalan keluar dengan patuh. Namun, matanya yang tertunduk tidak bisa menyembunyikan kebencian dan kegilaannya. Jelas sekali adegan di mana Lin Jiuzu memukulinya seperti anjing mati telah meninggalkan kebencian yang mendalam padanya. Namun, tepat ketika dia hendak berjalan keluar, pintu di depannya tiba-tiba didorong terbuka. Pengurus rumah tangga tua keluarga Lin bergegas masuk dengan tergesa-gesa dengan ekspresi cemas di wajahnya. Patriark, ini adalah berita buruk menurut informasi yang dikirim kembali oleh mata-mata klan kita. Semua saluran pasokan di front selatan telah diblokir oleh suku Gu Xinjiang Selatan. Persediaan kekaisaran tidak dapat diangkut sama sekali. Tentara di front selatan mengalami kesulitan mempertahankan persediaan mereka. Saya khawatir mereka akan segera habis. Kenapa orang-orang dari Xinjiang Selatan begitu berani? Pertama, mereka secara terang-terangan merampok tentara kekaisaran dan sekarang mereka memotong perbekalan tentara. Mereka ingin memberontak, tetapi tidakkah mereka takut bahwa tentara kekaisaran kita akan meratakan seluruh Xinjiang Selatan? Kemarahan yang baru saja ditekan oleh Lin Jiuzu sekarang benar-benar tak terkendali, naik langsung ke atas kepalanya dan matanya hampir meledak menjadi api. Serangkaian manipulasi ini jelas ditujukan pada tentara di front selatan dan mengganggu tata letak selatan kekaisaran. Bagaimana mungkin orang-orang dari Xinjiang Selatan itu memiliki keberanian untuk ikut campur dalam urusan militer kekaisaran? Apakah Anda benar-benar berpikir Xinjiang Selatan adalah tempat tanpa hukum? Apakah Anda benar-benar berpikir pedang kekaisaran itu lemah? Saya perlu pergi ke istana dan meminta Yang Mulia untuk mengadakan pertemuan militer untuk membahas pengiriman pasukan ke Xinjiang Selatan. Dengan 2 zona perang utama keluarga Lin saya diserahkan dan Chen Zeking memimpin 9 zona perang utama kekaisaran. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk pergi. Komandan Kepala Chen baru saja mengumumkan bahwa 9 zona perang akan melakukan latihan gabungan dan bahwa setiap tindakan militer akan ditolak dalam waktu dekat. Begitu kepala pelayan tua mengatakan ini. Lin Jiuzu membeku di tempat seolah tersambar petir, tidak bisa bergerak. Dia bukan orang bodoh, jadi dia bisa melihat triknya. Segera setelah kerusuhan di Xinjiang Selatan dimulai, keluarga Chen mulai melakukan latihan zona perang. Puff! Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Kepalanya pusing dan tubuhnya lemas, lalu dia jatuh. Tuan, Tuan. Seseorang datang cepat, seseorang datang cepat. Tanda hubung. Lin Jiu Xiao berjalan keluar dari ruang kerja dan mengabaikan kakak laki-lakinya yang pingsan karena muntah darah karena marah. Dia berjalan lurus menuju halaman rumahnya sendiri. Seolah-olah orang yang pingsan di belakangnya bukanlah kakak laki-lakinya melainkan orang asing. Namun pada saat ini dia tidak memperhatikan arah sudut itu. Ada sosok menyeramkan yang menatap dingin pada kedua bersaudara itu. Semakin kacau, semakin baik. Jika tidak ada kekacauan, bagaimana saya bisa mendapatkan manfaat yang paling besar? Tanda pisah. Hari berikutnya. Berita bahwa Lin Jiuzu, kepala keluarga Lin, muntah darah dan jatuh koma menyebar dengan cepat di ibu kota kekaisaran, menarik perhatian banyak orang. Namun, yang menarik adalah bahwa semua keluarga besar di ibu kota kekaisaran sangat tabu tentang apa yang terjadi di Xinjiang Selatan dan hampir tidak ada diskusi terbuka tentang hal itu. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa apa yang terjadi di Xinjiang Selatan terkait erat dengan keluarga Chen. Orang suci misterius dari klan Gu Xinjiang Selatan diduga memiliki hubungan ambigu dengan keluarga Chen. Sekarang satu di selatan dan satu di utara hampir menduduki setengah dari seluruh kekaisaran. Aku khawatir seseorang akan cemas lagi. Bab 436 Jiang Huang yang jahat menyembunyikan niat membunuh penjarahan adalah evolusi sekunder yang berhasil. Keesokan harinya, Lin Jiuzu secara pribadi mengunjungi Chen Zeking, kepala keluarga Chen, dengan kesopanan seorang junior dan tinggal di keluarga Chen selama setengah jam. Tidak diketahui apa yang mereka diskusikan. Hahaha, karena keponakanku tersayang telah maju, aku pamanmu tentu saja tidak akan menolak demi ayahmu. Jangan khawatir, aku akan membuat keputusan untukmu dalam masalah ini. Kalau begitu, Jiuzu ingin berterima kasih kepada paman. Saya harap paman dapat segera maju untuk bernegosiasi dengan Xinjiang Selatan untuk membuka saluran pasokan dan mengangkut barang terlebih dahulu. Jangan khawatir keponakan, ini semua masalah sepele. Ngomong-ngomong paman, bisakah Anda meminta keluarga Chen untuk maju dan mengambil peralatan 5 pasukan yang disita oleh Xinjiang Selatan dari keluarga Lin saya?
Hei Paman, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantumu. Oh, ngomong-ngomong, baru kemarin keluarga Chen saya mengimpor sejumlah senjata bekas dari Xinjiang Selatan. Anggap saja Jiuzu tidak pernah mengatakan itu. Lin Jiuzu memaksakan senyum kaku saat dia meninggalkan keluarga Chen. Sebelum pergi, dia berterima kasih kepada keluarga Chen atas bantuan mereka di saat kritis. Saya ditipu dengan buruk oleh seseorang dan namun saya masih harus berterima kasih kepada mereka. Bagaimana ini bisa dibenarkan di dunia? Tak lama kemudian, 9 zona perang kekaisaran mengumumkan penangguhan latihan dan membuat gerakan untuk mengirim pasukan ke perbatasan selatan. Seluruh perbatasan selatan gempar, saluran pasokan yang diblokir dengan cepat dibuka kembali. Klan Gu, kekuatan dominan di perbatasan selatan, secara pribadi turun tangan untuk menyelidiki situasi dan menyerahkan beberapa pelaku untuk disalahkan. Dalam sekejap krisis keluarga Lin teratasi. Namun di front selatan, tentara keluarga Lin telah mengalami mobilisasi signifikan dengan banyak anggota keluarga Chen yang dikerahkan. Pada saat yang sama, zona perang khusus ditempatkan di front selatan untuk memperkuat penyebaran militer di front selatan. Pada titik ini, keluarga Chen bahkan telah turun tangan di front selatan. Pasukan Lin yang tersisa berada di bawah pengawasan dan infiltrasi terus-menerus yang membuat mereka hampir tidak memiliki peluang untuk kembali. Keluarga Lin benar-benar lumpuh. Tidak ada yang takut pada harimau yang cakarnya telah dicabut satu demi satu. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa keluarga Chen sekarang hanya selangkah lagi dari menyatukan kekuatan militer Kekaisaran Donghua. Pada saat yang sama, sebuah berita mengejutkan dari front utara mengejutkan seluruh kekaisaran lagi. Perbatasan utara diserang dan binatang buas menyerbu. Pada saat kritis, kekuatan ilahi Marshal Chen tak tertandingi dan dia membunuh Qin Yu Jiuying dan 2 binatang buas kuat lainnya. Front utara telah dipersatukan pada awalnya memperluas wilayahnya dengan 11 provinsi kekaisaran. Saat ini pasukan perbatasan sedang membersihkan sisa-sisa binatang buas yang ganas dan sisa-sisa alien. Tanda hubung. Ketika suara memekakkan telinga ini muncul di Kekaisaran Donghua, itu langsung membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tidak ada yang tahu bagaimana Marsekal Chen Sanhe yang seharusnya sakit parah berhasil membunuh 2 binatang buas yang kuat, Qin Yu dan Jiuying. Bahkan Qin Yu dan Jiuying pun bingung. Mereka seharusnya berhasil menyelinap menyerang lelaki tua yang sekarat itu. Tetapi mengapa dia tiba-tiba meledak kembali ke kondisi puncaknya, menjadi lebih menakutkan dan memutar kepala mereka dalam prosesnya. Ayah, aku telah gagal memenuhi harapanmu. Puff. Setelah kembali ke keluarga Lin, Lin Jiuzu tidak dapat menanggung beban di hatinya. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh sakit parah. Keluarga Lin benar-benar merosot di bawah kepemimpinannya dan mereka hampir kehilangan kekuatan militer terakhir mereka. Begitu keluarga Lin benar-benar kehilangan kekuatan militernya, itu tidak akan berbeda dari keluarga terkemuka lainnya dan tidak akan lagi memiliki kejayaan yang pernah dimilikinya. Berbeda dengan keluarga Chen, musuh bebuyutan keluarga Lin telah meningkat dengan mantap dan mulai memperkuat fondasi yayasan mereka yang berusia 10.000 tahun. Saya khawatir di masa depan ketika orang berbicara tentang militer kekaisaran, hanya akan ada satu gunung. Kejatuhan Lin Jiuzu, sang patriark baru, tidak diragukan lagi menjerumuskan seluruh keluarga Lin ke dalam perselisihan sipil lagi. Dalam waktu kurang dari setahun, keluarga Lin, raksasa yang telah runtuh selama 3 generasi. Beberapa orang mulai melihat badai yang akan datang. Kakak-kakak, jangan mati, jangan mati. Melihat kakak laki-lakinya yang koma di ranjang rumah sakit, Lin Jiuxiao tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya. Di belakangnya, mata hijau Lin Xiao terpaku pada Lin Jiuzu yang terbaring di ranjang dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Tanda hubung. Istana Imperial Aula Wuji. Pemborosan yang tidak berguna. Kamu, Bang. Wajah Kaisar Jiang berubah pucat dan dia menendang meja kekaisaran di depannya dengan bunyi gedebuk yang keras. Memorial penting dari seluruh kekaisaran yang diletakkan di meja kekaisaran langsung berserakan ke tanah. Saya pikir Lin Jiuzu adalah orang yang berguna yang dapat memimpin keluarga Lin untuk terus bersaing dengan keluarga Chen untuk jangka waktu yang singkat dan menahan. Untuk tujuan ini, dia tidak ragu untuk bertaruh besar dan mengirimkan senjata dan perlengkapan ke keluarga Lin dengan harapan mempersenjatai mereka dan memperkuat kekuatan mereka. Akibatnya, setelah hanya beberapa hari, dia langsung dikalahkan. Berita kemenangan di front utara semakin membuatnya marah. Setelah pertempuran ini, momentum keluarga Chen Donghua meningkat lagi dan mereka menjadi keluarga paling kuat di ibu kota kekaisaran di mata banyak orang. Saat ini ada banyak orang yang menjilat keluarga Chen. Banyak orang bahkan menyesal tidak menikahi keluarga Chen yang menguntungkan keluarga baik. Melihat momentum kuat keluarga Chen, keluarga lain yang dekat dengan keluarga kerajaan tetap diam dan memilih untuk mundur. Dia mengabaikan petunjuk kaisar.
Sekarang bahkan jika keluarga kerajaan ingin mendukung keluarga yang mirip dengan keluarga Lin untuk bersaing dengan keluarga Chen, tidak ada yang berani melakukannya. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan langkah itu terlebih dahulu. Mata Kaisar Jiang dingin saat dia melihat peringatan yang berantakan di tanah. Tatapan garang muncul di matanya dan dia tidak lagi memiliki keagungan dan ketenangan Kaisar seperti sebelumnya. Keluarga Chen sekarang jelas lebih kuat dari tuannya. Dinasti Chen Jiang yang sebelumnya menghilang telah bangkit kembali. Chen di atas jahe. Apa yang keluarga Chen Anda inginkan untuk menggantikan keluarga Jiang saya? Situasi ini benar-benar tidak tertahankan bagi raja manapun. Mobilisasi orang-orang yang bersembunyi di aliansi elang botak untuk mengirim pesan ke keluarga Caesar. Apa yang mereka inginkan ada pada Chen Beiyuan. Hubungi naga-naga perkasa dari Pulau 10.000 Naga dan sampaikan kabar baiknya. Beritahu mereka bahwa gadis naga yang berubah di samping Chen Beiyuan adalah Kaisar Naga Darah. Petik 2. Tanda hubung. Ding, tuan rumah menggunakan grimah terlarang untuk menjara dan melahap dan mulai secara acak mengekstrak kekuatan karakteristik unik dari tubuh target dan melahapnya. Ding, aktivitas target terdeteksi terlalu lemah sehingga mengakibatkan penyerapan bakat yang relatif lemah. Ding selamat kepada tuan rumah karena menjarah bakat karakteristik baru evolusi adaptif sekunder. Tanda pisah. Bab 437 Anu bermutasi dan merosot menjadi telur. Evolusi adaptif sekunder Anda menjarah dan melahap daging dan darah hidup yang tersisa dari Void Behemoth yang memberi gen Anda kemampuan beradaptasi yang kuat. Namun, karena kemampuan evolusi yang Anda peroleh tidak lengkap dan cacat, Anda tidak dapat berevolusi secara aktif. Hanya ketika memasuki lingkungan yang tidak dikenal atau menghadapi kematian, Anda secara tidak sadar akan menyesuaikan gen Anda dan berevolusi secara pasif, mendapatkan peningkatan khusus untuk menahan ancaman kematian. Jepret, jepret. Disertai dengan suara kulit kerang khusus, api iblis terlarang yang memenuhi seluruh kuil void tiba-tiba menghilang. Sosok Chen Xiaoyuan tiba-tiba muncul di kuil dan monster kehampaan raksasa di depannya yang sebesar gunung es menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah muncul. Berhasil. Meskipun aku tidak benar-benar mendapatkan bakat evolusi adaptif lengkap dari Void Behemoth, aku hanya mendapatkan yang terfragmentasi, tetapi itu sama sekali bukan kerugian. Chen Xiaoyuan menutup matanya, merasakan perubahan halus di tubuhnya. Saat ini karena kita berada di kuil Void, evolusi adaptif sekunder telah mulai berlaku secara pasif. Membuat tubuhnya sedikit lebih ramah terhadap energi Void. Dan kemampuan untuk bergerak dan bereaksi di Void lebih cepat dan dapat menahan lebih banyak energi Void. Tanda-tanda melemah di bawah intervensi evolusi adaptif sekunder. Meskipun evolusi pasif yang dihasilkannya tidak terlalu besar dan tidak semenakutkan Void Behemoth yang sebenarnya, dia sama sekali tidak berkecil hati saat ini tetapi malah menjadi lebih bersemangat. Bakat ini tidak hanya memungkinkan kita untuk mengatasi perubahan di berbagai lingkungan kompleks tetapi juga memberikan hasil yang luar biasa pada saat-saat kritis. Forbidden Tome of the Abyss memang layak menjadi buku mantra nomor 1 dalam novel aslinya. Sungguh mengerikan. Di masa depan, jika aku bertemu dengan Void Behemoth hidup, aku bisa mencoba menjarah dan melahapnya untuk mendapatkan karakteristik bawaannya yang lengkap. Namun, kesempatan seperti ini jarang terjadi. Saat itu, aku khawatir aku harus pergi keluar domain untuk berburu Void Behemoth hidup. Dalang di balik pengiriman Void Behemoth kali ini mungkin tidak menyangka bahwa itu akan menjadi makananku. Chen Xiaoyuan memiliki tebakan kasar dalam benaknya tentang dalang di balik pengiriman binatang buas Void remaja ini. Tersangka terbesar adalah keberadaan kuno yang menakutkan di balik Lin Xiao, putra takdir. Jika tebakannya benar, target awal dari binatang buas Void muda ini seharusnya adalah dia. Akibatnya, Taois berpakaian putih itu terkena talisman keberuntungan terbalik yang menghalangi bencana baginya dan juga melemahkan kekuatan dan potensi dari binatang buas kehampaan raksasa. Guru Anda berhasil. Selir Phoenix menatap tuan kecil di depannya dengan terkejut. Sebagai roh kuil, dia sangat sensitif terhadap apa yang terjadi di seluruh kuil. Tentu saja dia tidak bisa menyembunyikan perubahan halus pada Chen Xiaoyuan. Dia berjalan maju dengan bersemangat mengambil tuan kecil di tanah dan kemudian memukul kepalanya dengan kedua payudaranya. Tuan bakat evolusi adaptif Void Behemoth memiliki banyak suku kuat yang menginginkannya bahkan di luar domain bahkan ada prajurit tingkat dewa yang kuat yang diam-diam menangkap anak-anak Void Behemoth untuk eksperimen tetapi tidak ada yang pernah berhasil sebaliknya mereka dikepung dan dibunuh oleh seluruh suku Void Behemoth. Kodeks sihir terlarang yang kamu praktikkan benar-benar terlalu menakutkan. Kemampuan untuk menjarah dan melahap bakat-bakat khusus saja sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila bahkan monster-monster tua di alam dewa, belum lagi mereka yang baru saja mulai memasuki alam suci.
Sesaat kemudian suaranya tiba-tiba menghilang dan malah muncul bisikan dan suara aneh. Chen Xiaoyuan yang awalnya mendengarkan dengan penuh minat dan siap mengetahui situasi di luar domain tiba-tiba mengerutkan kening, mendongak ke atas bukit, dan melihat wajah aneh dan jelek selir Phoenix melalui celah. Ada yang salah. Maaf Tuan, saya lupa bahwa Anda bukan dari luar domain sebelum kesengsaraan besar 10.000 tahun akan tiba dan segelnya dibuka semua informasi tentang dunia luar dan informasi terkait tentang kesengsaraan besar akan diisolasi dan sulit untuk diungkapkan kepada Anda. Selir Phoenix tampak tidak senang dan menjelaskan kepada tuan kecil dalam pelukannya dengan sedikit rasa bersalah. Chen Xiaoyuan menyipitkan matanya dan dari penjelasan yang diberikan selir Huang, dia langsung memikirkan kekuatan magis kuno yang khusus. Dharma tidak boleh diturunkan kepada orang lain. Seolah-olah keberadaan mengerikan yang tak terkatakan, tak terungkapkan, dan tak terjelaskan telah memberlakukan batasan magis ini pada semua orang di dunia mereka. Dalam situasi ini bahkan Phoenix Concubine sebagai roh senjata ilahi pun tidak berdaya. Namun masalah ini tampaknya agak jauh baginya yang bahkan belum berada di tingkat kaisar saat ini. Sebaliknya pada saat ini dia masih memiliki pertanyaan lain untuk diajukan kepada roh void di depannya yang telah hidup selama bertahun-tahun. Desir. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh tanda naga darah di antara alisnya dan langsung mengeluarkan telur naga bulat dengan pola naga berwarna darah di permukaannya dari kedalaman lautan kesadarannya. Dia memegangnya di tangannya dan menyerahkannya kepada selir Huang. Segera setelah telur naga berwarna darah raksasa muncul di dunia luar, sedikit cahaya darah muncul di permukaannya seolah-olah mengungkapkan semacam emosi yang dekat terhadap Chen Xiaoyuan. Melihat reaksi telur naga raksasa itu, kelembutan muncul di matanya. Putri Huang, tolong bantu aku memeriksa keadaan Anu. Dia belum bangun sejak tidur terakhirnya dan dia menunjukkan tanda-tanda degenerasi. Hanya dalam beberapa hari dia berubah kembali menjadi telur naga. Justru karena inilah naga kecil konyol tidak menempel padanya atau memeluknya selama periode ini, tetapi telah tinggal di lautan kesadarannya. Dia tidak menunjukkan niat untuk keluar dari cangkangnya selama beberapa hari. Ini tidak diragukan lagi membuat Chen Xiaoyuan merasa sedikit tidak nyaman. Karena dia tidak begitu jelas tentang rahasia klan naga, dia secara alami perlu berkonsultasi dengan selir Phoenix yang telah hidup selama bertahun-tahun dan mengetahui rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dan selir Phoenix jelas tidak mengecewakannya. Dia melihat sekilas situasi khusus naga kecil konyol Anu saat ini. Hei, apakah ini naga betina kecil yang ingin menunggangi manusia? Menarik, ini tampaknya menjadi bakat rebirth yang legendaris. Bakat teratas ini sangat langka bahkan di luar domain. Ini tidak lebih buruk dari adaptive evolution dan bahkan mungkin lebih baik. Biarkan aku berpikir tentang itu, biarkan aku berpikir. Aku ingat sekarang, Tuan. Jika aku ingat dengan benar, naga betina kecil ini telah mencapai tahap akhir kelahiran kembali. Jika Anda ingin dia keluar dari cangkangnya dan dilahirkan kembali, dia harus disiram dengan darah kuat dari jenisnya sendiri. Anda mungkin perlu membunuh seekor naga. Minus. Bab 438 membunuh naga. Wilayah Naga Utara Pulau Wanlong. Setelah ditampar wajahnya oleh Chen Beiyuan berkali-kali dan kemudian ingin melancarkan serangan diam-diam di front utara, salah satu cakar naganya dipatahkan oleh orang tua Chen dan melarikan diri dengan malu. Kaisar Naga Beiyan, penguasa wilayah Naga Utara, menjadi bahan tertawaan seluruh klan naga hampir dalam semalam dan bahkan menjadi bahan tertawaan berbagai kekuatan super binatang alien. Pertama, dua anaknya dibunuh oleh seorang junior manusia tetapi dia masih tidak bisa melakukan apapun padanya. Kemudian dia mencoba untuk menyelinap menyerang para tetua dari pihak lain tetapi akhirnya mendapatkan pukulan yang nyata. Selama waktu ini Kaisar Naga Api Utara sangat marah sehingga dia mengamuk membantai seluruh wilayah Naga Utara melampiaskan amarahnya dengan membantai naga setengah darah dan spesies subnaga. Tindakan ini tidak diragukan lagi menyebabkan keluhan dari semua jenis naga campuran darah dan spesies subnaga di seluruh Pulau Wanlong. Jika mereka tidak terintimidasi oleh intimidasi berdarah dan kekuatan dahsyat Kaisar Naga Api Utara selama bertahun-tahun dan kurangnya Kaisar Naga yang kuat dengan tingkat yang sama untuk membela mereka, mereka pasti sudah lama memberontak. Bajingan berdarah campuran itu menjadi semakin tidak sopan. Mereka bahkan berani mengejekku secara diam-diam. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku baru saja membunuh beberapa naga betina berdarah campuran sebelumnya, tetapi bajingan itu berani secara terbuka memberontak terhadap kekuasaanku. Sepertinya aku terlalu baik kepada para bajingan ini selama bertahun-tahun. Aku perlu berdiskusi dengan teman-teman lama lainnya dan dengan kejam membantai para bajingan yang diam-diam membuat gerakan kecil. Tepat ketika Kaisar Naga Api Utara sedang berpikir tentang apakah akan bersatu dengan Kaisar Naga kuat lainnya untuk melakukan kampanye pemusnahan terhadap bibrida darah campuran di seluruh domain Naga Api Utara dan domain naga lainnya untuk memastikan martabat klan naga berdarah murni.
Namun, dia tiba-tiba mendengar kabar buruk yang tak terbayangkan dari mulut seorang Perdana Menteri Kura-Kura Naga yang datang dengan tergesa-gesa dari laut dalam. Apa wanita gila bernama Sueni itu telah terlahir kembali? Suara terkejutnya bergema di seluruh istana naga dan menyebar ke dunia luar. Anda bisa membayangkan betapa takutnya dia mendengar berita buruk ini. Sialan anak keluarga Chen itu, pantas saja dia sangat menentangku, ternyata dia terlibat dengan wanita gila itu. Masalah ini sangat penting, kita harus memberitahu rekan-rekan lama yang lain, jika tidak, jika wanita gila itu terlahir kembali dengan sukses, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Boom! Diiringi raungan naga yang bergema di seluruh langit dan bumi, tubuh naga besar yang bercokol di istana naga tiba-tiba bergegas keluar dan bergegas menuju wilayah naga selatan. Pada saat ini, Kaisar Naga Beiyan yang terkejut sama sekali tidak menyadarinya. Di luar istana naga, dua naga bibrida yang awalnya bertanggung jawab untuk menjaganya tiba-tiba gemetar setelah ia pergi dan mata mereka tidak bisa menyembunyikan sedikit pun kejutan dan kegembiraan. Tanda kuil. An Biyu diam-diam bermain dengan teh pahit merah kecil, matanya sedikit kabur seolah-olah dia sedang berfantasi tentang sesuatu. Pada saat ini gelombang kehampaan tiba-tiba muncul dan dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memasukkan teh pahit merah di tangannya ke dalam jurang putih salju. Ketika dia mendongak, apa yang menarik perhatiannya adalah sosok Chen Beiyuan yang kembali. Sebelum dia bisa berteriak, Chen Beiyuan menyela dengan lambaian tangannya dan tiba-tiba berkata, "Aku ingat bahwa jauh di dalam benua selatan hiduplah naga kaisar mata jahat yang sangat kuat." Sejak dia mengetahui dari selir Phoenix bahwa Anu membutuhkan darah naga yang kuat dari klannya sendiri untuk dilahirkan kembali, Chen Beiyuan mengeluarkan tubuh Aolai dan Aoking dari ruang sistem, tetapi karena level mereka terlalu rendah mereka tidak memiliki banyak efek. Oleh karena itu, reaksi pertama Chen Beiyuan adalah kembali ke dunia nyata dan membunuh naga yang kuat. Dan jika dia ingat dengan benar, kebetulan ada binatang naga yang kuat jauh di wilayah asing yang ditempatkan di front selatan Xinjiang Selatan. Ya, Tuan, alasan mengapa front selatan tidak mencapai jalan buntu selama bertahun-tahun adalah karena keberadaannya. Secara pribadi, klan Gu juga melakukan transaksi dengan mereka. Meskipun An Biyu bingung dengan pertanyaan gurunya dan tidak jelas tentang maksudnya, dia tetap memilih untuk menjawab. Kaisar Naga Mata Jahat licik, memiliki kemampuan aneh dan cukup kuat, tetapi dia bukan apa-apa bagi klan Gu. Kaisar Gu mampu menghadapinya. Alasan untuk tidak mengambil tindakan apapun adalah hanya untuk menahan musuh. Ini memungkinkan Kekaisaran Donghua untuk terus menginvestasikan sejumlah besar sumber daya di front selatan dan juga secara samar-samar menjamin status klan Gu. Sampai batas tertentu, suku Nanjiang Gu yang berasal dari ras manusia selalu berada dalam hubungan aliansi dengan Kaisar Naga Mata Jahat yang seharusnya menjadi musuh mereka dan selalu menjaga diri mereka sendiri. Chen Beiyuan juga sangat menyadari hal ini. Aku hanya mendengar dia berbicara dengan nada tenang. Kamu memimpin jalan, aku ingin meminjam kulitnya. Benua Selatan Lembah Iblis Mata Jahat. Boom! Badai salju yang mengerikan tiba-tiba menyapu langit seperti bencana alam. Duri-duri es besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat jatuh menuju klan naga mata jahat di bawah. Dalam sekejap, naga bermata jahat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh hawa dingin yang ekstrim. Tiba-tiba raungan naga yang menjerit marah terdengar di lembah besar itu. Saintes dari klan Gu, kedua klan kita tidak memiliki dendam di masa lalu, tidak ada permusuhan di masa kini, dan kita bahkan menjaga kontak rahasia. Mengapa kamu tiba-tiba menyerangku? Boom! Sebuah kepala naga hitam pekat yang besar tiba-tiba muncul dari lembah. Itu ditutupi dengan sejumlah besar bola mata besar yang terlihat sangat jahat. Ia juga memiliki sepasang sayap besar yang sedikit compang camping di belakangnya dengan karakteristik naga barat yang kuat. Aura naga yang menakutkan dari makhluk terkuat terpancar dari tubuhnya. Ini secara mengejutkan adalah musuh terbesar umat manusia di seluruh front selatan. Kaisar Naga Mata Jahat. Namun pada saat ini ia tidak lagi memiliki keganasan dan kesombongan seperti sebelumnya, tetapi tampak sangat malu. Ada bekas luka radang dingin yang besar dan busuk di tubuhnya, dan bahkan mata naga jahat yang tertutup daging dan darah membeku kehilangan kekuatan dahsyatnya. Pada saat ini ia menatap dengan heran dan kesal pada sosok dingin dan elegan di atas yang dengan seenaknya mengendalikan badai es dan salju, matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa suku Gu yang seharusnya menjadi sekutu rahasianya malah diam-diam mencelakainya. Di tengah badai es dan salju yang semakin meningkat, mata jahatnya hampir membeku dan kehilangan kekuatan hebatnya dulu. Tubuhnya yang perkasa kehilangan kehangatannya sedikit demi sedikit dan vitalitas di dalamnya dengan cepat padam. Ketakutan akan kematian langsung melonjak ke dalam hatinya saat ini. Dalam sekejap niat kejam muncul dari hatinya.
Mata jahat tersembunyi di antara alisnya mulai diam-diam mengumpulkan kekuatan, perlahan membuka dan membidik sosok dingin di atas berniat untuk melakukan pertarungan putus asa. Kaisar ini tidak akan pernah mati. Desir. Sebuah panah tulang naga besar yang dipenuhi dengan kebencian yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merobek kehampaan menusuk dahinya dan menembus kepalanya. Maaf, suasana hatiku sedang tidak baik. Bab 439 terlahir kembali sebagai kaisar kesengsaraan Guntur datang. Boom. Raungan gemuruh seperti guntur bergema dari lembah mata jahat. Tubuh besar naga mata jahat jatuh dengan keras, sayap bayangan compang-campingnya meninggalkan bekas yang dalam di lantai lembah. Sebuah busur tulang besar yang diresapi dengan kebencian dari naga yang tak terhitung jumlahnya tertancap dalam di antara alisnya. Anak panah itu menembus bagian belakang kepalanya, menghancurkan mata jahat yang tersembunyi sepenuhnya. Pembantai naga kuno. Wajah kejam Kaisar Naga Mata Jahat tiba-tiba membeku, mata naganya yang besar meredup kehilangan kilaunya. Satu-satunya secercah cahaya yang tersisa tertuju pada sosok berpakaian hitam yang memegang busur tulang besar di langit, matanya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Jelas sekali ia mengenali asal-usul busur tulang besar yang retak itu. Namun, bukankah senjata kekaisaran yang kuat ini menargetkan klan naga seharusnya dihancurkan oleh prajurit klan naga yang kuat bertahun-tahun yang lalu? Bagaimana bisa masih muncul? Di bawah serangan kebencian jiwa naga yang tak terhitung jumlahnya dari panah pembunuh naga, jiwanya mulai bergejolak hebat. Jepret, jepret. Garis-garis es yang sangat dingin mulai menutupinya, membekukannya sepenuhnya dalam sekejap, memadamkan sisa kekuatan hidup yang tertinggal dan memutus semua jalur kelangsungan hidup lainnya. Secercah cahaya terakhir di mata Kaisar Naga Mata Jahat memudar dan dia benar-benar terjun ke dalam kegelapan. Pria ini, dalang licik dan kejam yang telah memanipulasi seluruh benua selatan, berulang kali menyerang wilayah Donghua dan diam-diam berkolusi dengan berbagai pihak, akhirnya dibawa ke pengadilan. Aku khawatir sampai kematiannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suku Gu, mitra terbaiknya yang selalu bekerja sama dengannya, tiba-tiba akan berbalik melawannya dan bergabung dengan orang luar untuk mencabut nyawanya. Apa yang tidak bisa dibayangkannya adalah bahwa dari awal hingga akhir, alasan kematiannya hanyalah garis keturunan naganya yang kuat. Swish. Chen Beiyuan dengan tenang menyimpan busur pembunuh naga kuno di tangannya yang hampir patah dan retakannya semakin dalam. Setelah digunakan beberapa kali, senjata pembunuh naga ini mulai mencapai akhir masa pakainya dan dapat runtuh kapan saja. Namun pada saat ini dia tidak peduli sama sekali. Segala sesuatu memiliki nilainya sendiri. Busur pembantai naga kuno awalnya diciptakan untuk membantai naga. Sekarang ia akan jatuh di jalan untuk membantai naga. Dengan kematian Kaisar Naga Mata Jahat, seluruh front selatan bebas dari musuh yang kuat. Binatang buas dan ras alien yang tersisa hanyalah sekelompok kucing dan anjing yang tidak perlu ditakuti. Setelah itu, kita akan mengerahkan pasukan besar untuk menyapu Liting dan maju terus. Dalam waktu 10 tahun, kita dapat sepenuhnya menggabungkan seluruh front selatan ke dalam wilayah kekaisaran. Dengan demikian, utara dan selatan bersatu, wilayah diperluas, dan fondasi untuk keabadian didirikan, layak untuk dicatat dalam sejarah manusia. Namun, itu semua untuk masa depan. Mari kita hadapi hal-hal yang ada di depan mata terlebih dahulu. Chen Beiyuan tenggelam dalam pikiran dan dengan satu langkah dia memasuki lembah mata jahat. An Biyu di belakangnya juga mengikuti dari dekat dan mengimbangi langkahnya. Ketika keduanya memasuki lembah mata jahat, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah dunia es dan salju. Mayat naga beku raksasa terbaring dengan tenang dan tak bergerak di dasar lembah. Swish. Chen Beiyuan mengeluarkan telur merah darah besar dari kedalaman lautan kesadarannya dan segera menatap An Biyu di sampingnya. Bang! An Biyu dengan santai menjentikkan jarinya dan es besar yang menutupi seluruh lembah mata jahat langsung hancur berubah menjadi untaian udara yang sangat dingin yang kembali ke tubuhnya. Biyu, bantu aku melindungi Dharma di luar apapun yang terjadi selanjutnya, jangan ganggu aku. Ya Tuan. Mata An Biyu terhenti sejenak saat dia menatap dalam telur naga merah darah yang Chen Beiyuan pegang dengan hati-hati di lengannya. Dia sepertinya telah menebak asal-usul telur naga itu dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedikit rasa cemburu yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Sejak kekuatannya tumbuh dan statusnya berubah, dia menyimpan beberapa pikiran pemberontak. Namun pelatihan jangka panjang dan cintanya pada Chen Beiyuan masih membuatnya tanpa sadar merespons dengan patuh saat ini. Desir. Sambil memegang halberd iblis surgawi, Chen Beiyuan dengan mudah menebas leher Kaisar Naga Mata Jahat yang jatuh di hadapannya, menembus jantungnya di sepanjang jalan. Gelombang darah naga ungu menyembur keluar seperti air mancur, memercik ke arah lubang besar di bawah, membentuk kolam darah yang besar.
Sebuah telur naga merah darah bundar besar perlahan melayang di kolam darah, cahaya merah samar terpancar dari kulit telur seolah-olah menyampaikan emosi gembira. Dia bahkan perlahan melayang ke tepi kolam darah seolah-olah mengundang Aiyuan di atas untuk turun dan mandi bersama. Kome playa. Adegan ini persis seperti pertama kali mereka bertemu di Chen Beiyuan tidak bisa menahan senyum lega sambil mengulurkan tangan dan membelai telur naga berdarah itu. Dalam sekejap mata hampir setahun telah berlalu. Waktu berlalu begitu cepat. Sejak datang ke dunia ini, naga kecil konyol ini telah bersamanya paling lama. Sekarang naga kecil konyol ini akhirnya tumbuh dewasa. Dulu Kaisar Naga Darah telah meninggalkan rencana untuk menerimanya sebagai hewan peliharaannya. Jika bukan karena Abyss yang memamerkan kekuatannya pada saat yang genting. Konsekuensinya sangat buruk. Saat terus menyerap darah naga yang kuat dari Kaisar Naga Mata Jahat, telur naga berwarna darah menjadi semakin cerah dan kekuatan kekaisaran yang menakutkan mulai berkumpul dari dalam telur naga. Boom! Di luar lembah mata jahat, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap dan petir ungu gelap dan ungu perak yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari udara tipis membawa serta tekanan mengerikan dari langit. Kelahiran kembali bertentangan dengan kehendak surga, jadi tentu saja akan ada badai petir dahsyat yang akan menghalangi kelahiran kembali seseorang. Ketika Kaisar Naga Darah memilih alam rahasia Naga Darah untuk dilahirkan kembali, dia ingin menggunakan penghalang langit dan bumi dari alam rahasia untuk memblokir kesengsaraan Guntur kelahiran kembali. Pada saat yang sama, kolam darah yang dia tinggalkan sudah cukup untuk mendukungnya sampai dia dilahirkan kembali. Namun dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa alam rahasia Naga Darah akan ditemukan oleh keluarga Jiang. Aku tidak pernah menyangka bahwa tempat rahasia itu berada di ambang kehancuran. Jika Chen Beiyuan tidak membawanya keluar, dia akan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Benar saja seperti yang dikatakan selir Phoenix, sebuah kesengsaraan Guntur benar-benar muncul dan itu adalah kesengsaraan Guntur kehancuran. Salah satu dari 9 kesengsaraan Guntur kuno ini akan sepenuhnya memotong jalan menuju kelahiran kembali untuk naga kecil yang bodoh ini. Chen Beiyuan sedikit mengernyit, jelas dia tidak menyangka bahwa naga kecil yang bodoh itu akan sangat bermasalah. Jika bukan karena dia, kesempatannya untuk terlahir kembali akan kurang dari 1%. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Cahaya perak misterius muncul di tubuhnya seolah memberikan semacam peringatan. Selain kesengsaraan surgawi, apakah ada bencana lain? Bab 440 Kedatangan 3 Kaisar Naga Terkuat. Selain kesengsaraan surgawi, apakah ada bencana lain? Chen Beiyuan sedikit mengernyit, sedikit terkejut dengan peringatan tiba-tiba Tianji. Satu kesengsaraan surgawi sudah sedikit berlebihan dan sekarang ada kesengsaraan lain, bukankah ini ditujukan untuk mengambil nyawa naga kecil yang bodoh? Namun, dia tidak meragukan makna Tianji Daofa. Setelah dia mendapatkan karakteristik bawaan Tianji Daofa, dia dengan jelas memahami kengerian bakat bawaan ini dan terlebih lagi dia tahu betapa sulitnya berurusan dengan guru Taois berbaju putih. Jika dia tidak mendapatkan jimat pembalik keberuntungan sebelumnya yang secara langsung membalikan keberuntungan lawannya dan membuatnya dilanda nasib buruk, membunuhnya tidak akan kalah sulitnya dengan membunuh manusia papan atas. Biarkan saya menghitung bencana apa yang tersisa. Cahaya perak misterius berkelebat di tangannya dan dia menyimpulkan dengan cepat seolah mencari sumber bencana. Tak lama kemudian tangannya berhenti bergerak, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan beberapa adegan masa depan yang belum selesai muncul di benaknya. Oke, ternyata ini adalah bencana buatan manusia ini benar-benar memberi saya kejutan besar. Dalam hal itu, aku harus memberimu kejutan besar. Swish. Dia tiba-tiba mengeluarkan tombak iblis surgawi dari ruang sistem, mengarahkannya ke jantung tanpa ragu-ragu dan menusuknya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap rasa sakit yang tajam dan perasaan sesak napas menyerbu hatiku. Pada saat yang sama, ketahanan dirinya yang mengerikan dan evolusi adaptif sekundernya mulai berperan. Snap. Seiring dengan efek pasif berkelanjutan dari evolusi adaptif sekunder. Pada saat ini tubuhnya yang semula pendek mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Tanda di luar lembah mata jahat. Sungguh kesengsaraan Guntur yang mengerikan. Kesengsaraan Guntur semacam ini mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh benua. Bahkan yang terkuat dari ras biasa pun akan kesulitan menahannya. An Biyu mendongak ke kesengsaraan Guntur dahsyat yang terus mengembun di langit dan jejak kesungguhan muncul di matanya. Bahkan dengan restu Kaisar Gu, dia mungkin tidak dapat menahan kesengsaraan petir yang mengerikan seperti itu. Kecuali dia bisa menjadi seorang kaisar, kecuali dia bisa melepaskan semua kekuatan Kaisar Gu, dia akan memiliki kesempatan untuk menahannya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa asal-usul pria kecil yang benar-benar dapat menarik kesengsaraan petir yang mengerikan seperti itu?
Pupil An Biyu menyusut saat dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Secara naluriah dia mendongak ke langit dan melihat cakar bersisik raksasa melintas di antara awan. Jauh di dalam jiwanya, jiwa naga es misterius perlahan membuka sepasang mata naganya yang dingin dan tatapannya menjadi sangat serius seolah-olah merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berikan saya kendali penuh atas tubuhmu. Kamu tidak bisa menangani orang yang datang. Ini adalah pertama kalinya An Biyu melihat suasana khidmat Kaisar Gu. Kamu tahu dalam beberapa kali sebelumnya dia bertindak, Kaisar Gu selalu dalam keadaan santai dan tenang dan paling banyak dia hanya meminjamkan kekuatannya padanya. Sekarang dia menginginkan kendali atas tubuhnya. Namun pada saat ini An Biyu tidak ragu sama sekali dan langsung menyerahkan kendali tubuhnya. Bagus. Boom. Mata An Biyu bergetar dan langsung tertutup warna putih. Tubuhnya bergetar dan dia tampak seperti orang yang berbeda. Sosoknya menjadi lebih tinggi dan bulat, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang menakutkan dan sangat dingin. Dalam sekejap, tekanan mengerikan dari orang kuat tingkat atas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Hanya aura kecil yang dipancarkannya menyebabkan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam cuaca di sekitarnya. Wosh wosh wosh. Badai es dan salju tiba-tiba muncul dalam radius 100 mil di sekitar lembah mata jahat dan seluruh langit tertutup embun beku yang berputar terus-menerus dan bahkan awan serta kabut pun membeku. Pada saat ini tampaknya seolah-olah kesengsaraan guntur kehancuran yang mengembun di langit tenggelam oleh badai es dan salju. Beberapa seruan lembut tiba-tiba terdengar dari awan. Jelas para pengunjung tidak menyangka bahwa akan ada rintangan yang secara langsung menghalangi jalan mereka. Kalian yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor, keluarlah dari sini. Mata An Biyu berkilat dengan keganasan dan sedikit rasa dingin melintasi wajahnya. Pikiran mengerikan itu langsung menyapu seluruh tempat dan badai es dan salju langsung mengembun menjadi ratusan es raksasa berbentuk berlian sebesar gunung es. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, ia menyerang ke arah langit. Swish swish swish. Apakah ini kekuatan dingin ekstrim yang telah lama hilang dari klan nagaku? Jeritan kaget yang dalam tiba-tiba muncul dari awan di langit. Apakah kamu Kaisar Gu Xinjiang Selatan yang misterius? Suara serak lain muncul dari awan. Alih-alih menjadi penguasa perbatasan selatan, kamu malah ingin terlibat dalam urusan Pulau Wanlong. Kamu jelas mencari kematian. Boom boom boom. Ratusan es raksasa meletus seketika menembus awan di langit dan kemudian dengan keras menghantam beberapa monster raksasa yang tersembunyi di awan. Es yang menakutkan itu tampaknya cukup kuat untuk menembus puncak-puncak raksasa hanya meninggalkan tanda putih dan embun beku pada sisik mereka ketika bertabrakan dengan raksasa itu. Pada saat ini, tamu tak diundang yang bersembunyi di awan dan hanya menunjukkan beberapa sisik dan cakar akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ada 3 naga besar yang memancarkan tekanan mengerikan. Naga menakutkan di depan memiliki sisik berwarna biru kemerahan di sekujur tubuhnya, cakarnya terbungkus api biru, dan mata besarnya memancarkan aura licik dan jahat. Naga menakutkan di sebelah kiri memiliki sisik biru tua cakarnya dikelilingi kabut biru langit dan matanya yang besar penuh dengan dingin dan kekejaman. Naga menakutkan terakhir memiliki sisik kuning tua di sekujur tubuhnya memberikan orang rasa berat yang tak dapat dijelaskan tubuhnya juga yang terbesar hampir mencapai hampir 1.500 kaki yang merupakan lingkaran yang lebih besar dari 2 naga di sampingnya. An Biyu menyipitkan matanya dan pandangannya tertuju pada 3 naga menakutkan seolah-olah dia telah mengenali identitas mereka. Penguasa wilayah Naga Utara, Kaisar Naga Api Utara, Oyan. Penguasa wilayah Naga Selatan, Aosuan Kaisar Naga Nanmiao. Penguasa wilayah Naga Barat, Aokun Kaisar Naga Barat. 3 dari 4 penguasa domain Naga Pulau Wanlong telah tiba sekaligus. Ini benar-benar tontonan yang luar biasa. Dengan kedatangan 3 kaisar naga terkuat Pulau Wanlong dan kemunculan tribulasi guntur kehancuran yang tidak dapat dijelaskan, An Biyu sekarang secara kasar menebak identitas sebenarnya dari gadis kecil yang selalu mengikuti Chen Beiyuan. Hanya lebih dari 100 tahun yang lalu Kaisar Naga berdarah yang berspesialisasi dalam memburu naga kuat yang dapat memiliki upacara yang begitu megah. Di antara 3 kaisar naga yang paling kuat, yang paling besar dengan aura yang paling kuat, Kaisar Naga Barat Aokun yang tak terduga perlahan menurunkan kepala naganya menatap An Biyu di bawah dan perlahan berbicara. Karena kamu memiliki hubungan dekat dengan klan nagaku dan merupakan anggota kerajaan klan naga selama hidupmu, tolong minggil. Kami akan memaafkan pelanggaranmu barusan. HMPH, jangan pernah berpikir tentang itu. Karena aku berjanji pada orang itu, aku tidak akan membiarkanmu mendekat selangkah pun. An Biyu mencibir dan secara langsung mengungkapkan sikapnya dengan tindakan praktis. Sangat dingin.
Bab 441 Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orang-orangku? Jepret, jepret. Kekuatan mengerikan dari hawa dingin yang ekstrim meletus seketika mengendalikan es dan salju dalam radius 100 mil di sekitarnya dan menyapu ke arah 3 kaisar naga terkuat di langit dengan dingin yang menggigit. Di langit, 3 kaisar naga terkuat Pulau Wanlong langsung tenggelam dalam es dan salju yang tak berujung. Tubuh mereka ditutupi dengan lapisan es tebal dan mereka tidak dapat bergerak seolah-olah mereka telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Namun, sebuah adegan mengerikan terjadi. Kaisar Naga Barat yang membeku, Ao Kun, tiba-tiba berbicara dengan suara berat. Kau sangat keras kepala dan tak tahu malu. Ao Kun, mengapa membuang-buang waktu untuk berbicara dengannya? Bunuh saja dia, jangan lupakan mengapa kita datang ke sini. Kaisar Naga Nan Miao berbicara dengan dingin dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Pelacur itu sekuat kita 100 tahun yang lalu. Jika dia terlahir kembali sekarang, aku khawatir dia akan mampu melampaui kita jika itu terjadi, kecuali kita bisa tetap bersama. Jika tidak, jika kita ditinggalkan sendiri, aku khawatir dia akan membalas dengan liar. Kaisar Naga Api Utara berbicara dengan dingin dan kejam dengan ketakutan yang tidak disembunyikan dan sedikit rasa takut yang hampir tidak terlihat. Itu adalah pemimpin dalam apa yang terjadi saat itu. Jika jalan itu benar-benar hidup kembali, aku akan membunuhnya pertama kali. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin tidak panik? Mulai. Boom, boom, boom. Embun beku mengerikan yang menutupi 3 kaisar naga terkuat tampaknya tidak berpengaruh sama sekali dan langsung hancur. Mereka kemudian menerkam langsung ke arah An Biyu yang menghalangi jalan mereka. Pupil An Biyu menyusut dan dia langsung merasakan tekanan mengerikan seperti runtuhnya langit dan retaknya bumi menyapu dirinya hampir membuatnya tercekik. Insting tubuhnya terus-menerus mengiriminya peringatan. Bahkan Kaisar Buas mengerikan yang sebelumnya memasuki alam terkuat tampak seperti mainan bayi di depan 3 kaisar naga terkuat dan tampak sangat konyol. Untuk sesaat dia bahkan mempertimbangkan untuk berbalik dan mundur. Selama gunung-gunung hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Tetapi ketika dia melihat lembah mata jahat di belakangnya dari sudut matanya, sosok berpakaian hitam tanpa sadar muncul di benaknya dan kemudian dia menggertakkan giginya. Sudah sampai titik ini, bagaimana aku bisa mundur? Bajingan itu telah memasang jebakan untukku, memasang sihir Qiyun dan secara paksa mengikatku bersama. Sekarang aku hanya bisa berharap bajingan kecil itu masih punya rencana cadangan. Jika tidak, aku khawatir aku benar-benar akan mati di sini hari ini. Ayo bertarung. Boom, boom, boom. Saat telur naga berwarna darah besar di kolam darah jauh di lembah terus menyerap darah naga, auranya menjadi semakin menakutkan. Kesengsaraan guntur kehancuran yang mengembun di langit juga mulai terbentuk sepenuhnya ular petir ungu keperakan dan ungu pekat tebal yang terus berkelebat melalui awan dan kabut memancarkan tekanan destruktif dari jalan surgawi. Pada saat ini telur naga berwarna darah di kolam darah sepertinya tahu apa yang akan dihadapinya selanjutnya dan mulai menyerap darah naga lebih cepat serta beregenerasi. Dalam bayang-bayang di samping kolam darah, seorang pria muda berdiri di sana dengan tombak besar tertancap di dadanya. Dia tidak bergerak seperti orang mati. Pada saat ini suara mengerikan dari pertempuran sengit di luar lembah, getaran hebat, dan sesekali raungan naga liar terus mencapai lembah. Anak laki-laki yang tampak mati itu sepertinya terbangun oleh gerakan kasar di luar. Dia mulai bergerak perlahan, membuka matanya yang gelap dan dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri. Hampir sampai, kamu gagal pada saat kritis. Sepertinya kamu tidak cukup kejam pada dirimu sendiri. Kamu masih merasa bahwa ini belum saat yang mengancam jiwa. Puff. Dia mengulurkan tangan meraih tombak besar yang menancap di dadanya dan menariknya keluar dengan paksa. Beberapa tetes darah berceceran ke dalam kolam darah dan diserap oleh telur naga berwarna darah. Panggil. Badai menerjang. Halberd besar menebas lehernya. Puff. Boom. Dinding es raksasa yang membentang di medan perang dibuka paksa oleh Kaisar Naga Barat. An Biyu yang bersembunyi di belakang tiba-tiba terkena dampak mengerikan dan terbang mundur. Wajahnya yang dingin dan cantik sedikit memerah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas bahwa dia menderita luka dalam. Sialan bajingan berkulit kasar dan berdaging tebal ini. Meskipun dia telah hidup selama bertahun-tahun, Kaisar Gu yang misterius tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit marah saat ini. Kekuatan masing-masing dari 3 kaisar naga terkuat di depannya tidak jauh lebih lemah darinya. Jika hanya ada satu, dia masih bisa menghadapinya. Tetapi ketiga naga itu menyerangnya bersama-sama dan dia hampir dipukuli sampai tidak berdaya untuk melawan balik. Terlebih lagi, yang lebih fatal adalah tubuh An Biyu terlalu rapuh menghadapi tubuh naga yang menakutkan di depannya. Dia tidak berani membuat kesalahan sama sekali jika tidak. Satu pukulan dari kekuatan naga akan menghancurkan tubuhnya. Dalam situasi ini bahkan jika Kaisar Gu wanita legendaris dari klan Gu terlahir kembali, dia mungkin tidak berdaya.
Pada saat ini perasaan menyeramkan tiba-tiba menghampiriku. Boom! Bayangan naga ilusi tiba-tiba muncul dari awan dan mulut naga biru tua yang mengerikan itu dengan ganas menggigit ke arahnya. Pupil An Biyu menyusut saat dia melihat mulut naga besar yang mengeluarkan bau busuk dan penuh sesak dengan gigi naga yang tajam, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Kaisar Naga Nan Miao Xuan. Pria pendiam yang tidak terlihat dari awal hingga akhir ini ternyata bersembunyi di sini. Ini adalah permainan pembunuhan yang dirancang khusus untuknya. Waktu membeku. Pada saat kritis, An Biyu menggunakan kemampuan bawaannya yang terkuat tanpa ragu-ragu, meletus dengan kekuatan dingin ekstrim yang mengerikan, secara paksa membekukan waktu. Mulut naga besar yang hendak menggigit kini tertutup embun beku yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bergerak. Swish! Tanpa ragu sedikit pun. Seorang biyu berbalik dan bergegas keluar dari celah di mulut naga yang hampir menutup melarikan diri dari bahaya. Namun saat berikutnya, perasaan hampa tiba-tiba muncul dari tubuh yang dirasuki dan aura orang terkuat di tubuhnya mulai menjadi tidak stabil yang segera membuat ekspresinya berubah. Oh tidak, gadis kecil ini masih terlalu lemah. Dia tidak tahan dengan kekuatan yang aku konsumsi. Tubuh ini telah mencapai batasnya. Jepret.